dia suruh ganti pakai kayak baju pengantin. Cara membuka ritual perjanjiannya itu dengan tuh. Untuk LC ya bahasanya atau PL, dia tuh ada grade-grade-nya sendiri Mang E. Dan saat itu dia nggak berhenti dari sana ke sini ke sana ke sini. Jadi udah bener-bener balik lagi tuh dia jadi primadona nomor 1 lagi di situ. Tapi di sisi lain ada tambahan si jin yang itu tuh buat kekayaan ternyata Mang E. Bahwa itu petinya, nanti tuh si peti itu tuh yang akan jadi tempat nanti dia dapat duitnya di situ. Dibuka tuh petinya, isinya emas batangan Mang E. Yang saya tahu Mang E, bukan dia aja. Untuk yang pasang susuk pelet itu dianggap umum ya di situ. Iya. Lumrah hampir semuanya. Dan Teh Sarah juga salah satu yang selamat ya. Iya, alhamdulillah. Tapi efeknya itu sampai sekarang. Iya. Ya betul ya. Masih Mang E. Agak sulit mencari untuk kekayaan mencari lagi. rezeki lagi yang kalau rezeki mah ada. Ya, rezeki tapi sehat, menjadi kan, ya. menjadi kaya lah mungkin. Untuk bisa bangkit lagi tuh agak susah. Susah ya. Jalanan sempit penuh lampu merah yang resah. Banyak wanita bersaing dengan jiwa penuh gairah. Rela menjadi pilihan tamu dengan cara yang salah. Dupa terbakar dengan mantra dari alam bawah. Mantra yang membuat lelaki takluk dan pasrah karena terpesona oleh wajah cantik nan indah. Sebuah praktik sesat para wanita pekerja malam ini disaksikan secara langsung oleh Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat di rumah atau sobat yang sedang di luar rumah juga ya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan urusan hari ini lancar semuanya ya. Dan tak lupa pasti rezekinya harus banyak nih, banyak uangnya gitu ya. Sobat, hari ini sudah ada Teh Sarah yang kembali ke studio untuk menceritakan sebuah kisah yang tertinggal katanya. Ini kisah di dalam kisah ya. Betul. Jadi pada waktu Teh Sarah menjalani pesugihan kurang lebih tahun 2013 ada kejadian unik nih ya, ketemu dengan seseorang yang ternyata satu frekuensi. Jadi melakukan atau berhubungan dengan pesugihan lah begitu ya. Kira-kira kisahnya seperti itu. Dan anehnya ini jadi nyambung gitu. Karena Teh Sarah melakukan pesugihan, cewek itu juga melakukan pesugihan. Betul. Jadi akhirnya satu geng. Betul ya kayak gitu. Hampir seperti itulah kayaknya. Pasti unik ceritanya, jadi tonton sampai habis ya. Oh iya Teh, Gimana waktu kisah video yang ini nih, kan pada nanya netizen, Dadang kemana? Oh, oke. Mungkin masih ada yang bingung sih atas penjelasannya. Yeah. Karena kemarin kan Mae sempat nanya sekarang sama siapa gitu kan. Yeah. Aku sendiri. Dadang kemana? Jadi Dadang itu pada saat saya menikah sama Dadang, gak nyampe setahun sih Mae, saya menikah sama Dadang. Terus saya udah pisah sama Dadang. Karena kita punya jalan masing-masing yang ya mungkin ada sedikit ketidakcocokan yang muncul akhirnya. Dan ditambah mungkin saya juga sebenarnya agak ketakutan juga sih Mang Kalau ternyata saya belum selesai, tiba-tiba Dadang masih sama saya dan dia bisa diambil gitu. Tapi memang lebih banyak ke udah deh, saya terima kasih banyak sama Dadang pada saat itu karena dia adalah seseorang dan satu-satunya yang bisa nolong saya bisa lepas dari situ. Tapi ada banyak ketidakcocokan di situ, daripada saling menyakiti kita bisa baik-baik Mang Ya. Kapan terakhir ketemu Kang Dadang? Iya, pada saat kita berpisah sudah. Gak pernah lagi? Ketemu, gak pernah. Karena kan dia di Jakarta Mang Aku di sini udah pulang kampung, jadi ya udah gak pernah ketemu Dadang lagi dan ya sudah selesai. Teh Sarah sekarang apa kegiatannya? Masih melanglang buana aja. Melanglang buana ya. Dan tetap harus pakai masker karena
sesuatu yang tidak bisa dibagi ke publik ya. Betul. Ada rahasia yang harus dijaga. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Teh Sarah. Bener kata Mang E tadi tuh, cerita ini tuh ada kisah yang tertinggal. Jadi kisah itu terjadi pada saat saya masih melakukan pesugihan Mang E. Di tahun 2013. Jadi pada saat saya masih melakukan pesugihan, kan ingat ya Mang E, saya pernah cerita bahwa tiap malam pasti saya ke pub. Foya-foya, minum-minum, happy-happy. Walaupun saya nggak punya banyak teman atau saya nggak bawa teman dari kota saya, tapi karena saya itu diratukan di pub langganan saya gitu. Karena sering sawer itu Iya, ya? karena sering sawer, akhirnya banyaklah temen yang datang sendiri gitu ke saya. Sampai akhirnya orang-orang sana, karyawannya, bahkan LC-LC-nya pun itu semua dekat sama saya. Karena ya itu tadi dibilang bos cantik, teteh cantik yang selalu sawer kemanapun. Bukan hanya waktu itu ke band, biasanya kan ada band dulu nih sebelum dugem ya bahasanya. Itu ada LC misalkan kayak LC yang tiba-tiba lewat cuma manggil teteh cantik apa kabar, itu aku langsung keluar duit. Saking banyaknya duit jadi nggak lihat nominal, ada yang manggil aku langsung aku sebar uang, langsung disebar terus aja kayak gitu sampai akhirnya ya aku udah langganan di salah satu pub di Jakarta itu. Dan setiap aku open table aku pasti didatengin sama LC yang bisa dibilang senior di situ. Satu malam bisa habis berapa itu? Nggak terhitung sih Mang E, Kurang puluhan lebih juta. lah. Puluhan juta ya? Puluhan juta Setiap hari? setiap hari. Karena kan kondisinya open table ya. Terus aku traktir siapapun yang ke situ gitu. Belum lagi saweran sana sininya gitu kan ya. Hari yang mantap ya? Hari yang mantap judulnya. Nah pada saat itu karena aku sering ke situ, jadi deket lah sama mereka para penghibur lah ya. Penghibur. Salah seorang penghibur yang sudah senior di situ, bisa dibilang. Saya samarkan, saya sebut namanya Putri. Dia ternyata seorang ketua geng lah. Jadi di situ tuh untuk LC ya bahasanya atau PL, dia tuh ada grade-grade-nya sendiri Mang E. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang diamond. Jadi mungkin klasifikasinya itu dilihat dari fisik, terutama mungkin servisnya atau apapun itulah, saya kurang paham. Cuma untuk si Putri ini dia yang paling besar grade-nya, yang diamond, dan dia itu ketua gengnya gitu. Jadi ya terkenal gitu di situ. Dan setiap saya ke situ open table dia pasti langsung nyamperin. Walaupun cuma sebentar-sebentar nih singgah, terus dia pergi lagi nemuin tamunya gitu. Terus dia datang lagi nemuin tamunya. Nah pada saat itu saking seringnya akhirnya kita akrab Bang E. Nah pada saat itu Putri datang tuh, biasanya dia sendiri kan, tiba-tiba dia bawa temennya ya satu gengnya lah. Dia ngenalin ke saya tuh, ada Gita, ada Emily, ada Christine, terus ada siapa lagi ya, Yulis, terus saya lupa lah makanya udah lama banget juga ya. Cuma sekitar 6 orang lah itu yang satu geng sama dia, dan kelasnya tuh diamond gitu, emang bener-bener yang high classnya lah. Entah berapa bayarannya saya nggak paham. Cuma pada saat itu mereka nggak lama ke saya Mang E. Jadi ketika gabung nih minum ngobrol, masing-masing nyamperin, ada yang dapet tamu, ada yang kesana. Pokoknya mereka dengan kegiatan mereka masing-masing lah gitu. Tapi untuk si Putri dia stay tuh di situ nemenin saya, ngajak saya ngobrol, terus dia cerita hahaha segala macem.
Pokoknya nge-service saya bener-bener sampai kayak yang saya nyaman aja gitu. Kan kebayang ya Mang saya aja perempuan bisa bilang dia tuh bikin nyaman. Gimana laki-laki gitu, pantesan aja gitu dia laku gitu, dapat kelasnya tuh kelas yang nomor 1 lah, diamond. Makanya karena memang perlakuan dia ke tamu gitu emang bener-bener keren sih servisnya gitu. Saya nggak pernah gitu kan, nggak pernah tahu dunia gitu pada saat itu. Ada satu orang teman saya nih Mang pernah cerita ke saya bahwa dia pernah booking Putri gitu kan. Dan emang luar biasa katanya. Entah ada apanya gitu kan. Tapi memang servisnya luar biasa gitu. Jadi memang kelas untuk di pub itu memang pubnya pub besar ya. Pub terkenal. Jadi gak main-main gitu. Gak kayak di kota kecil yang ya ala kadarnya mungkin. Sedangkan dia tuh memang setelannya udah kayak artis aja gitu. Makanya ya cerita dari teman saya tuh memang ya emang gila tuh si Putri, emang gila gitu kan. Jadi bisa memuaskan pelanggan tuh yang bener-bener dia cocok gitu dapat di kelas diamond gitu. Cuma saya tuh agak berpikir ya Mang maksudnya di tengah saya yang lagi mabuk dan lain sebagainya tetap masih bisa mikir sih sedikit Mang Teman-temannya dia tuh banyak yang booking ya. Bahkan udah berapa kali nyamperin saya gitu dalam semalam itu. Dia pergi ke sana terus hilang beberapa ini terus dia balik lagi ke saya. Terus tiba-tiba ada lagi entah walau hanya untuk nemenin joget atau minum doang atau ada yang di booking kan saya nggak paham karena kondisinya waktu itu saya juga kan lagi on juga. Cuma pada saat itu Putri di situ aja. Dia kayak nggak ada pelanggan gitu walaupun dia sempat pergi nih keliling-keliling, nggak lama dia balik lagi. Mungkin malam itu sih ya saya sampai closing ya kayak ngeliat cuma 1 kali deh dia yang agak lama gitu dibawa sama orang, cuma sekali deh. Terus dia balik lagi di situ sampai dia lemes gitu diem aja. Ya mungkin mabuk atau gimana ya, sama lah kita kondisinya waktu itu kan. Kok tumben ya gitu. Sedangkan lu ketua geng lah ibaratnya yang paling nomor 1 nih di pub itu gitu, kok bisa ya cuma 1 kali gitu pada saat itu. Makanya itu yang bikin saya agak aneh, tapi ya udah saya lupain aja karena kan ya udahlah gitu kan, belum terlalu dekat juga sama dia gitu pada saat itu. Hari-hari berikutnya saya tetap datang kan ke situ karena ya itu duit masih banyak. Beres saya ngerjain foto-foto proyek itu, kerjaan saya yang sebelumnya pasti tiap malam saya ke situ. Pada suatu malam si Putri itu tiba-tiba nyamperin saya sendiri tanpa teman-temannya. Dia nyamperin saya dan dia cerita. Saya agak aneh juga ya Mang kondisinya kok tumben banget nih, dia ada apa nih. Saya udah mikirnya gini, jangan-jangan butuh duit nih, jangan-jangan mau minjem duit nih gitu kan. Saya udah ada feeling kayak gitu karena ya saya paham gitu. Dan saya pernah mengalami posisinya waktu itu saya sampai minjem uang ke teman-teman LC saya. Ingat kan Mang cerita saya waktu dulu, sampai mereka pun akhirnya pada ngasih pinjaman walaupun gak besar. Nah saya udah berpikir kayak gitu dan saya udah punya jawaban dan saya kasih gitu kalau memang ternyata dia pinjam uang gitu. Tapi ternyata enggak, dan waktu itu kan masih sore ya, jadi saya belum minum terlalu banyak, maksudnya baru datang juga jadi belum minum. Saya dengerin tuh dia agak melas, maksudnya gimana ya, mukanya tuh kayak bukan Putri yang biasa gitu, Putri yang ceria, Putri yang menyenangkan, Putri yang cantik, Putri yang wah banget lah pokoknya untuk kelas diamond dan nomor 1 di situ gitu. Saya ngeliat ada yang beda gitu dan dia cerita, "Teteh boleh nggak aku cerita?" kata dia tuh. "Kenapa Put? Tumben banget lu cerita-cerita minta curhat-curhat begini," aku tanya. "Aku tuh kayak ada yang beda ya," kata dia gitu. "Kenapa ya? Ada yang beda gimana? Ya emang aku ngeliat kamu beda, kok kamu kayak nggak seger mukanya gitu, kayak nggak beraura kayak apa ya gitu, kayak nggak Putri biasanya gitu. Aku ngerasa kok kayak beberapa minggu ini aku nggak laku Teh, kenapa ya?" Gitu. Dari dia sendiri pun ada, loh berarti firasat aku, tebakan aku yang kemarin tuh diiyakan gitu sama si Putri. Nah, akhirnya aku ngomong kan sama Putri, "Iya Put, sebenarnya Teteh juga mau nanya, kok ya tumben kamu nggak ada yang booking gitu.
dari kemarin-kemarin teteh kesini ngelihat kamu kayak cuma 1-2, biasanya kan kamu paling gacor lah gitu. Kok sekarang kenapa gitu, ada apa? Iya teh, aku juga bingung kok hampir beberapa minggu ini aku sepi banget teh. Sampai aku juga bingung nih, udah mau deket bayar apartemen kata dia. Sedangkan biasanya tiap malam aku dapet lah uang jutaan gitu. Ini untuk dapat ratusan ribu aja tuh kayaknya susah teh katanya. Oh kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Kamu butuh uang berapa? Teteh bayarin dulu. Aku gituin kan Mae, karena aku udah nggak bisa banget aku ngelihat orang dengan kondisi kayak gitu, dan itu mengingatkan kondisi aku waktu itu gitu kan. Kamu butuh berapa? Enggak teh, aku cuma aneh aja. Aku ngerasa kayak ada yang ngerjain aku, dia bilang. Ngerjain gimana? Ya ini aku gak laku, kenapa teh gitu. Dan firasatku sih aku tertuju sama temanku, si Yulis, dia bilang gitu. Aku bantuin dulu deh Put, kamu butuh uang berapa? Buat apartemen kamu, aku bayarin. Gak teh, gak usah, gak apa-apa teh, gak apa-apa. Aku ada, kamu butuh berapa? Akhirnya aku transfer tuh. Nah malam itu dia benar-benar gak ada tamu Mang E. Seharian itu dia gak ada tamu. Akhirnya dia pulang, karena aku juga udah agak ini juga ya, ngerasa kayak kurang enak gitu kan. Jadi gak mau ngelanjutin deh. Jadi beres cerita sama si Putri, aku kasih duit dia, aku transfer. Terus aku gak lanjut nih, akhirnya aku pulang cepet gitu. Jadi gak mau have fun, karena udah ngerasa kayak aduh, ngerasa keburu kasihan gitu. Jadi kayak ngerasa gak happy gitu ya. Ya udah aku jadi pulang kan. Nah, besoknya aku balik lagi sih. Balik lagi aku ke tempat situ, dan di situ aku lagi happy sih karena kondisinya pada saat itu ada sesuatu yang bikin aku happy lah, sesuatu yang masuk lagi ke aku gitu, intinya dapat duit lagi banyak lah Mang E. Jadi pengen berbagi lagi lah sama yang ada di situ. Aku open table lagi, aku happy lagi di situ. Nah karena masih terdistract ceritanya si Putri gitu kan, aku inget kan, maksudnya dengan tempat yang sama. Aku jadi inget, oh ya si Putri gimana ya, ada yang booking gak ya gitu kan. Karena aku ngerasa dulu kan aku gitu ya Mang E, gak ada yang booking seharian, semalaman. Itu kan sedih banget gitu, buat makan gak bisa gitu. Aku ngeliat, oh ternyata ada tuh dia di pojokan sana. Dia di booking sama sekumpulan cowok gitu kan, banyakan, dan ada beberapa cewek. Termasuk ada Putri di situ. Kayaknya sih orang berada lah ya, orang kaya, karena sekelas Putri bisa di booking, dan gengnya Putri pun berarti kan dia punya duit ya gitu untuk ngebooking yang kelas diamond. Ya aku sambil ngeliat, karena emang nggak jauh antara sofa aku dengan sofanya si Putri itu nggak terlalu jauh. Jadi ya aku happy sambil aku sedikit ngeliat ke Putri lagi. Oh dia juga lagi happy, lagi minum gitu kan sama tamu-tamunya gitu. Ya udah aku happy lagi. Teman-temannya Putri ada yang nyamperin ke aku, dan LC lain pun sama ke situ ya. Pokoknya aku open table aja deh buat siapa aja gitu. Jadi nggak yang aku sendiri aja gitu, nggak. Udah, tapi setelah happy ada sesuatu yang bikin aku nggak enak nih Mang E. Aku ngelihat ke sudut si Putri, aku ngelihat dia kayak dipaksa sama si cowok-cowok itu untuk minum. Dia aku ngeliat tuh diginiin, terus cekokin gitu minuman. Tapi ya udah dia joget-joget lagi, jadi aku oh ya udah gitu. Tapi nggak lama dari situ tiba-tiba ada cowok yang baru datang Mang E, nyamperin ke situ. Si cowok itu leher Putri kayak gini, ke tembok, dan Putri dipaksa untuk dicekokin lagi, sambil ada teman-teman yang lainnya pada megang-megang badan Putri semua. Jadi kayak kampungan banget kan. Aku marah dong Mang E pada saat itu. Aku langsung kebakar emosi lah. Aku samperin ke situ. Aku tarik si rambut orang itu, langsung aku tinju hidungnya. Langsung Mang E. Emosi aku udah bener-bener diubun-ubun karena aku ngeliat dia teriak, si Putri teriak gitu. Karena ya Mang E terus disudutin gitu ke tembok gitu, terus dipaksa sambil yang lainnya tuh memegang-megang badan dia gitu.
Kayak aku ngerasa kayak aku yang dilecehkan, aku yang dihina, kayak aku yang disiksa gitu. Kayaknya nggak gitu-gitu amat ya kalau orang yang kota gitu harusnya. Ini mah kayak orang kayak kampungan. Setelah ditonjok itu orang kan emosi ya gitu. Lu siapa lu? Ikut campur urusan gue. Tuh kata si orang itu. Lu kampungan. Berdebat sama dia. Lu kampungan. Gue dorong-dorongan sama dia. Dia mau dorong aku. Udah mau aku tinju lagi kan. Karena dia tuh udah ninju. Aku udah ninju dia. Keluar. Sampai udah tuh hidung dia. Ketika aku mau ninju dia lagi. Ada salah satu temennya. Temennya dia itu ternyata pelanggan di situ Mang Ei. Dan dia hafal aku. Teteh, tenang katanya. Ini teman aku maaf teh, pada bercanda katanya. Bercanda nggak begini caranya nyekek orang, lu mau orang. Aku gituin kan. Punten teh, teman-temanku lagi bercanda. Terus ada yang nyaut lagi, lu siapa sih lu? Sok tahu banget ikut campur urusan orang. Lu mau berhenti lepasin cewek ini atau gue bikin rame di sini? Sekali gue telepon mampus semua lu. Aku gituin Mang Ei. Terus ada manajer yang lewat kan, aku panggil, Pak bisa gak ini orang dibubarin semuanya, aku bilang gitu. Maaf teh, maaf ada apa? Ini tadi anak buah lu dicek, aku ceritain kan, anak buah lu dicek, dipaksa minum, gak gini dong caranya. Selama gue di sini gak pernah gue ngeliat ada yang memperlakukan itu gitu ke ini. Baru nih orang gila semua, bilang gitu. Pas kita lagi berdebat panas, akhirnya dari mereka ada beberapa yang kenal aku kan. Maksudnya bukan kenal sih, aku pun gak kenal dia Mang Ei. Cuma dia tahu siapa aku di situ gitu. Istilahnya nomor satunya lah di situ, pelanggan VVIP lah mungkin bisa dibilang Mang Ei. Jadi tamu-tamu lain ramai langsung nonton semua yang sampai si DJ pun berhenti. Karena kan kondisinya emang anarkis ya aku menurutku, karena aku ngejotos orang gitu kan. Itu berhenti karena kan memang nggak sopan, maksudnya kalau nggak dengan kekerasan oke lah Mang Ei, cuma cekok-cekokan gitu, tapi itu kan ya sampai disudutin ke tembok gitu ya, itu aku nggak terima gitu. Dan ngerasa aku punya power di situ ya sombong lah aku ya, makanya. Dan mereka pun ada beberapa orang itu yang tahu bahwa oh ini masih Teh Sarah katanya yang punya sini, katanya udah jangan macem-macem deh udah. Akhirnya mereka membubarkan diri sendiri dan ku bawalah akhirnya si Putri. Terus tanya, ini di mana dia rumahnya? Akhirnya aku anterin tuh Mang Ei dengan arahan alamat dari si manajer itu kan. Tapi aku nggak bisa nemenin karena aku nggak biasa tidur di rumah orang kan. Akhirnya aku anterin dia di daerah kalau nggak salah apartemennya. Setelah aku anterin aku pulang. Aku pulang ke rumah, ke apartemenku sendiri dan Putri aku tinggal. Dan kemudian di situ kayak ada pembantu deh kayaknya atau apalah gitu. Jadi ada orang gitu, dia nggak sendirian. Hari ke hari, minggu ke minggu, aku jalanin tetap sama kegiatanku seperti itu Mang Ei. Dan aku nggak pernah ngelihat Putri lagi Mang Ei di situ. Dan itu bikin aku curiga. Aku nggak pernah lihat dia ada di situ. Saking curiganya, aku samperin tuh dia ke apartemen. Ternyata dia sakit Mang Ei. Dia sakit pucat banget, seluruh tubuhnya tuh pucat dan dia lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tiba-tiba ya dia dengan terbata-bata dia ngomong, Teh tolong aku Teh, aku udah gak kuat Teh, sakit semua badan aku Teh, katanya. Kenapa Neng, kamu kenapa? Pantesan Teteh gak pernah lihat kamu, makanya Teteh kesini. Hampir 3 minggu lah dia gak berangkat gitu ke situ. Teh tolong aku Teh, aku gak kuat lagi, ini badan aku sakit semua kayak ditusuk-tusuk, perut aku sakit, kepala aku sakit sampai ke kepala juga katanya sakit banget Mang Ei. Ya aku yang masih berbekal dengan klinikku gitu langsung berpikir kan bahwa wah ini gak normal nih gitu kan. Aku tanya, kamu udah ke dokter belum? Udah, dan kata dokter cuma demam. Sedangkan yang aku rasakan tuh lebih dari itu, kata dia. Teteh boleh gak? Aku gak bisa pegang handphone karena badanku lemes. Jadi emang dia tuh udah kayak yang gak bisa ngapa-ngapain gitu, lemes Mang Ei. Bisa gak di handphoneku cariin yang namanya Mas Suryo. Itu saudaraku di kampung. Bisa gak tolong teleponin? Nah, akhirnya aku dimintain tolong dia telepon ke Mas Suryo.
di loudspeaker, ngobrol lah. Mas, tolong aku kayak, dia orang Indramayu kan ya, jadi langsung keluar tuh logat dia ngomong Indramayunya. Kalau artian Indonesianya mah, tolong aku mas, nih aku kayaknya kena santet. Jadi dia minta tolong sama si Mas Suryo tuh untuk disembuhin. Dari situ si Mas Suryo tuh paham kan, dan dia bawa orang pinter, sebut aja namanya Mbah Walid lah, bawa dari kampung tuh, dari Indramayu, dibawa ke Jakarta. Langsung hari itu? Iya, langsung ditelepon. Pada saat itu kan aku kesana tuh siang lah ya, siang menjelang sore. Ditelepon suruh nelfon Mas Suryo bawa tuh orang pintar itu ke Jakarta. Nyampe malam kan ya Mang E. Aku masih ada di situ Mang E, karena aku nggak tega ya ngelihat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan buat bangun, megang handphone pun dia nggak bisa gitu, karena apa sih dia bilang badannya ngilu, sakit dan panas gitu, kayak ditusuk-tusuk. Nggak tega, akhirnya aku temenin sampai si Mas Suryo itu datang sama Mbah Walid. Disitulah akhirnya ketahuan bahwa dia tuh memang dikirim santet. Dia dikirimin santet sebadan-badan Mang E, yang memang bikin dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata bener, itu tuh santetnya kiriman Yulis, si temen Elsie, anak buahnya dia itu, maksudnya satu gengnya itu. Karena ngerasa itu ya kalah saing ya kayaknya gitu. Waktu awal-awal kan memang si Putri yang paling laku lah, karena dia paling hot lah sebutannya di sana tuh. Itu kata Mbah Walid ya? Iya. Mbah Walid cerita Di situ, aku di situ. Jadi di kamar itu ada aku, Mas Suryo, saudaranya si Putri dan Mbah Walid itu. Nah dia cerita, ini ada yang ngirim tuh teman dekat kamu, dia bilang gitu. Teman dekat kamu tuh begini, bentuknya begini. Dan si Putri langsung ngomong, itu mah Yulis katanya. Berarti kan bener teh feeling aku memang udah, dia kan pernah cerita yang kemarin tuh kan, curhat bahwa kayaknya saya ada yang nggak wajar gitu kan. Dan ternyata bener tebakan dia gitu. Nah terus dia minta tolong sama Mas Suryo, sama saudaranya itu, tolong sembuhin saya, ke si Mbah Walid itu. Mbah, saya mau sembuh. Bisa, kamu mau sembuh? Kamu mau sembuh atau kamu mau balas dendam? Aku mau semuanya. Aku gak terima diginiin, dia bilang. Cukup saya diinjek-injek kayak gini, saya gak mau kayak gini lagi. Saya gak mau nyusahin orang. Saya biasanya bisa berdiri sendiri tanpa apa-apa, dia bilang gitu kan. Walaupun dengan masih terbata-bata dia kan, karena memang masih lemes. Tapi saat itu dia disembuhin tuh. Disembuhin terus kayak keluar apa ya Mang E, muntah darah. Kayak keluar kayak potongan-potongan silet gitu loh Mang E. Dari muntahannya itu, ya aku udah nggak aneh gitu, karena kan duniaku udah di situ gitu. Walaupun aku nggak bilang sama si semuanya gitu, mereka nggak ada yang tahu aku sedang menganut ilmu pesugihan gitu, mereka nggak ada yang tahu. Cuma ya aku ikutin aja gitu apa yang terjadi di situ. Ya dia keluar muntah sambil ada potongan silet segala rupa lah, banyak banget gitu. Setelah itu dia langsung kelihatan seger Mang E. Dan di situ si Mas Suryo sama si Mbah Walid itu nanya. Si Mas Suryo sih terutama, karena kan sepupunya ya, dia ngerasa nggak terima gitu saudaranya diginiin. Dia langsung ngomong, teluh ya dibales, teluh katanya gitu. Nggak bisa kayak gini, harus dibales. Tapi nggak di sini caranya, kamu harus bangkit katanya. Jangan mau dibeginin, ayo kita berobat, kita kembaliin apa yang sudah pernah kamu punya sebelumnya. Di situ dijelasin lah sama si Mbah Walid, mau nggak kamu ngembaliin lagi kesuksesan lah, ketenaran yang dulu kamu punya? Mau katanya. Nah, akhirnya diarahin lah sama mereka. Jadi mereka tuh langsung ngasih tahu untuk melakukan ritual di kaki Gunung Merapi. Nah itu selama 2 hari, kalau nggak salah 2 hari dari itu mereka mempersiapkan segala sesuatunya, kayak untuk sesajen dan lain-lainnya. Aku setelah penyembuhan itu aku pulang sih Mang E. Aku pulang ke tempatku, cuma pada saat mau berangkat mendadak si Putri nelfon aku untuk minta temenin.
Jadi minta temenin ke sana, ke tempat dia ritual. Karena dia bilang gini, Teh, cuma Teteh yang tahu katanya. Aku gak percaya sama orang lain, aku cuma percaya sama Teteh. Teteh ada waktu gak? Bisa gak Teteh antar aku? Ada, gak apa-apa Neng, hayu saya anterin. Akhirnya aku nyamperin dia tuh. Dan segala macam persembahan itu sudah ada gitu, sudah disiapkan oleh Mas Surya sama Mbah Walid mungkin ya. Aku gak tahu juga. Di situ itu ada kembang 7 rupa. Terus buah 7 warna. Terusnya lagi kopi. Tapi memang belum diapa-apain sih, jadi kayak kopi bubuk gitu buat dibawa ke sana mungkin ya. Terus yang bikin aku ngeri itu ada kepala kambing gendit. Jadi si kepala tuh dibungkus karung gitu makanya. Terus ada lagi tumpeng, tapi tumpengannya tuh ayamnya tuh ayam cemani hitam gitu makanya. Nah itu mereka udah siapin di situ. Aku bingung itu kapan nyiapinnya kan, tapi memang kita udah tinggal berangkat gitu. Tinggal kesana aja. Ada lagi yang bikin aku penasaran adalah ada peti, kayak peti perhiasan gitu, makanya kotak. Aku tanya dong, itu apaan gitu kan? Aku jadi kayak yang pura-pura nggak ngerti gitu ya bahwa ini kalian mau kemana sih gitu? Ini buat apaan sih gitu? Aku banyak tanya sama mereka. Ini apaan? Aku bilang, ini adalah peti kayu, tapi memang nggak besar, kayak peti perhiasan gitu loh makanya. Peti ini tuh dibikin dari 3 pohon. Dia bilang tuh pohon randu, terus pohon beringin, sama pohon asem Jawa. Nah itu dibikin sendiri itu sama si Putri. Memang yang nyiapinnya tuh si Mas Suryo sama Mbah Walid, tapi yang bikinnya jadi ngetok-ngetokin gitu. Pokoknya harus bikinan tangannya si Putri aja. Jadilah peti kayu itu. Aku tanya dong, buat apa? Ini buat syarat dia bilang. Nah, setelah aku banyak tanya dan persiapan selesai, kita berangkat ke Gunung Merapi. Bukan di tempatku. Kalau aku kan Gunung Kawi tuh. Nah ini dia di Gunung Merapi. Ada hal baru, pelajaran baru lagi nih yang aku terima jadinya. Seolah-olah jadi kayak aku dikasih ilmu lagi dengan dunia yang sama pada saat aku waktu itu gitu. Tapi di tempat yang berbeda. Jadi dengan sesajennya pun beda, ya kan? Tempatnya juga beda dan keinginannya pun berbeda gitu. Itu kita kesana berangkat berempat Mang Aku, Putri, Mbah Walid sama Mas Suryo. Setelah sampai kita dipertemukan oleh kuncen yang di sana. Ada namanya Mbah Sukmo. Tapi Mbah Walid tuh langsung pulang. Dia pergi. Kita jadi kayak yang pindah tangankan nih sama yang ini aja. Di situ kita ketemu sama yang namanya Mbah Sukmo. Perjalanan menuju tempatnya itu luar biasa Mang Menurutku lebih gampang waktu aku, nggak sesulit itu gitu. Ini tuh lebih ekstrim sih karena memang bener-bener kita masuk ke memang masih di kaki gunung, tapi emang bener-bener kayak cuma jalan setapak yang mendadak dibuat aja. Masuk satu mobil sih sebenarnya. Cuma memang masih alami, belum ada aspal atau segala macam. Jadi kayak bukan jalan yang memang diperuntukkan gitu, hanya orang-orang tertentu aja yang lewat situ gitu. Ya menurutku sih agak lumayan serem juga ya Mang karena kan malam ya kita perjalanan dan nyampe pun kita tengah malam akhirnya di situ. Nyampe tengah malam, nyampe ke rumah si kuncen itu dan posisinya tuh di hutan kaki gunung. Nggak ada tetangga, nggak ada orang lain, cuma rumah itu satu-satunya. Rumahnya besar Mang tapi memang ya rumah kampung ya, bukan rumah tembok dan lain sebagainya. Memang rumah-rumah kayak bilik bambu tapi nggak jadul-jadul banget lah, nggak rusak-rusak banget lah, bagus lah. Kita sampai tuh di situ, si Mbah Walid itu langsung pulang Mang Aku bilang kenapa nggak bareng kita aja, nggak boleh katanya. Aku nggak paham. Nggak banyak tanya juga sih karena nggak enak juga ya terlalu banyak tanya di urusan orang gitu. Jadi aku ya udah mungkin emang keharusannya begitu gitu. Setelah Mbah Walid pulang, aku dan Mas Suryo dan juga Putri masuk ke rumah si Mbah Sukmo. Ngobrol-ngobrol, sesajennya dibawa masuk tuh semua ke dalam.
Dan ternyata bukan di rumah itu Mang untuk ritualnya. Jadi ada rumah lagi, ada bangunan lagi di belakang rumah Mbah Sukmo itu. Dan itu yang boleh masuk cuma putri. Aku sama Mas Suryo di rumahnya si Mbah Sukmo. Kita gak masuk. Hanya dia yang masuk ke rumah itu. Dan apa yang saya dapat sekarang itu adalah cerita dari si putri. Karena kan aku gak nyaksiin sendiri ya pada saat ritual ya. Proses ritual itu aku gak nyaksiin karena gak boleh. Setelah beres putri itu cerita tuh ke saya. Jadi pada saat masuk ke rumah itu bawahnya tanah Mang. Si gubuk itu tanah, tapi atapnya tuh ada beberapa yang bolong. Dia tuh cuma beralaskan kayak tiker gitu. Untuk di depannya dia itu sajian yang tadi dibawa. Jadi dia duduk sebelah sini, terus sesajen, terus ada Mbah Sukmo-nya di depannya. Dia nggak ngelakuin ritual itu, dia suruh ganti pakai kayak baju pengantin, dan itu sudah disiapkan di situ. Dia suruh pakai baju pengantin yang udah disiapin dengan dandan sendiri segala macam. Nah terus dia duduk sila tuh di depan sesajennya. Setelah duduk sila, si Mbah Sukmo-nya itu dia pindah tempat ke ruangan kecil di ujung kamar itu. Dia pindah masuk ke situ. Sedangkan si putri itu dibiarin di situ bersama sesajen itu. Ternyata pada saat itu datang kayak genderuwo, jin, tapi tidak, awalnya memang suaranya seperti itu, kata putrinya begitu. Menyeramkan suaranya. Tapi karena syarat dia tuh nggak boleh melek, merem. Nanti apapun yang terjadi kamu merem, kamu jalanin, kamu ikutin katanya. Jadi kan ketika si Mbah Sukmo-nya pergi, tiba-tiba dia ngedenger suara kayak gereman gitu, gerem. Datengin ke dia dan ternyata dia di situ Mang Kemungkinan ya sama si makhluk itu ya yang tadi bersuara. Dan apakah jadi pengantennya mungkin ya, karena kan dia disuruh ganti baju pengantin kan. Nah setelah dia ya lama ya Mang ya cerita dia lama banget, dan saya nggak pernah ngerasa sampai seenak ini katanya. Saya biasanya suka ngenakin orang, dia cerita. Sekarang saya yang keenakan, nggak pernah saya begini. Berkali-kali saya keluar ngomongnya. Antara takut tapi enak, gimana ya kata dia. Ya udah nikmatin aja, karena kondisinya hatinya pada saat itu dia ya mungkin kayak saya waktu itu sudah tertutup dendam, amarah, dan ngerasa mau balas dendam gitu sama orang-orang. Setelah proses dengan si jin itu selesai, Mbah Sukmo tuh datang balik lagi ke situ. Dia boleh melek, dan tiba-tiba ada siluman jin tapi cantik Mang cerita putri, datang dari si langit itu, turun dari atap yang bolong itu, dari plafon turun jin tapi cantik banget. Putri bilang cantik, bener-bener cantik. Dan pada saat itu dia disuruh minum air yang disiapin sama si Mbah itu di situ. Entah itu airnya udah pokoknya dia minum. Setelah minum tiba-tiba si jinnya tuh kayak masuk ke dalam tubuh dia, si jin perempuan itu. Nah akhirnya setelah dia nanya, si jin laki-laki itu tugasnya tuh untuk penarik, pemikat, jadi cantik, pokoknya untuk dia bisa disukain sama cara membuka ritual perjanjiannya itu dengan tuh. Jadi dia bakalan nanti bisa cantik, bisa laku, bisa pengasihan lah mungkin. Tapi di sisi lain ada tambahan si jin yang itu tuh buat kekayaan ternyata Mang Jadi si jin wanita itu masuk ke tubuhnya si putri, udah bersemayam dia di situ sampai perjanjian itu selesai.
Ritual itu beres, semua dia lakuin, Putri balik lagi tuh ke rumah sama si Mbah Sukmo. Ketemu saya sama si Mas Suryo. Setelah di situ dia disuruh bawa itu petinya. Si peti itu kan tadinya ditaruh juga tuh di situ. Dibawa dan dilihat kalau sampai rumah ada emasnya, berarti perjanjian kamu berhasil. Tapi kalau nggak ada, kamu harus balik lagi. Kita iyain. Selesai ritual itu hampir subuh ya Mang ya. Kita langsung pulang, nggak boleh nanti. Akhirnya saya langsung pulang tuh. Ya karena bete ya, saya waktu itu ngobrol sama si Mas Suryo aja kan. Gitu. Nah kita pulang tuh, beres pulang itu di apartemen. Sesampainya di apartemen itu, sebelum si Putri menceritakan yang tadi, nyampe di apartemen, dibuka tuh petinya, isinya emas batangan Mang. Artinya ritualnya sukses. Si jinnya itu suka. Katanya gitu kalau kata Mbak Sukmo, kalau memang si jin itu cocok atau suka, ya itu akan berhasil. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Ternyata di kotaknya itu dalamnya emas semua, emas batangan. Ada cap karatnya gitu. Aku nggak ngelihat Mang. Jadi pas dibuka gitu cuma kelihatan emas gitu kan. Itu peti apa itu? Ya itu peti yang dibuat dari tiga campuran pohon-pohon itu tadi. Jadi bikinan sendiri. Jadi si peti itu yang tadi dibawa ke sana, iya. Dan itu dibawa pulang lagi. Nanti tuh si peti itu tuh yang akan jadi tempat nanti dia dapat duitnya di situ. Emas semua tuh Put, aku gituin kan. Wah dia sampai teriak-teriak sampai nangis gitu deh. Iya akhirnya berhasil. Nah di situ baru dia cerita tuh yang tadi nyeritain bahwa ritualnya seperti ini. Ya, aku kan di situ yang seolah-olah kayak yang kaget ya Mang. Aku jadi kayak yang pura-pura kaget gitu. Put, kenapa kamu sampai begini? Saya nggak bisa lagi kayak gini. Saya sudah terlalu sakit hati sama orang-orang yang dekat sama saya. Ternyata saya bisa diginiin. Jadi ya udah, ini cara pembalasan dendam saya dan saya nggak laku gitu. Saya nggak mau sampai saya miskin, dia bilang gitu. Karena kan ya itu tadi selama berminggu-minggu dia nggak ada pelanggan. Ditambah lagi dia sakit kiriman kan. Nah mungkin atas dasar itu akhirnya dia nekat gitu ngelakuin ini. Dan setelah ritual itu sukses Mang udah kan kita pulang nih, aku pulang, dia di situ, si Mas Suryonya juga pulang lagi tuh ke Indramayu. Besoknya Mang ya kan aku nggak ngerasain langsung perubahan ya, karena mungkin aku bukan sasaran ya, karena perempuan ya Mang ya. Jadi aku nggak tahu gitu, pada saat dia pulang ritual pun aku nggak ngeliat ada yang berbeda gitu. Cuma memang mukanya lebih seger aja, kelihatan lebih beraura lagi gitu daripada kayak yang kemarin kelihatannya kan kusem ya. Pas besokannya aku kesana ke pub lagi, aku ngeliat Putri itu dia luar biasa Mang cantiknya melebihi waktu yang awal-awal aku ketemu sama dia. Cantiknya bener-bener cantik banget. Dan saat itu dia nggak berhenti dari sana ke sini ke sana ke sini. Jadi udah bener-bener balik lagi tuh dia jadi primadona nomor 1 lagi di situ. Ngalahin yang ada di situ lagi. Jadi udah kayak abis top up lagi aja tuh. Dia malah makin banyak yang nyawer, ibaratnya dia joget juga selalu, semua orang yang ngeliat dia tuh dia dikasih duit lah. Ya aku ngeliatnya jadi oh ya udah aku happy gitu, maksudnya jadi udahlah udah selesai gitu kan. Pada saat itu aku happy kan ngeliat si Putri udah laku lagi, dan ternyata yang lebih aku happy lagi, dia tiba-tiba cerita sama aku bahwa teh aku ada pelanggan tetapku dan ini kakap teh katanya. Kenapa, ada apa? Ternyata dia dapat pelanggan seorang salah satu terbesar di Indonesia. Ya memang jadi istri simpenan, tapi ya dia nggak masalah, dibilang aku happy teh, berarti aku laku, dia bilang. Dan pada saat itu karena saking seringnya diboking sama Mas Budi lah, sebut aja namanya, si Mas Budi, dia bilang akhirnya dia ngajakin aku nikah teh, padahal aku tuh udah nolak. Dia bilang aku nggak mau ribut sama istri kamu, aku nggak mau jadi istri simpenan, ala-alanya gitulah dia bilang. Tapi
Mas Budi tuh ngejar-ngejar aku kayak orang kegila-gila teh. Berarti susuk pemikat yang kemarin sama si Jin itu tuh berhasil di aku teh. Semua laki-laki tuh tergila-gila sama aku teh. Dia cerita ke aku tuh dengan yang apa ya, bangga dan bahagia karena dia pikir cuma aku yang tahu kan Mang Ya aku bilang, oh sampai segitunya ya efeknya ya. Teteh kenapa nggak coba aja? Dia sampai sempat ngomong gitu Mang ke saya. Dia kan nggak tahu bahwa ya saya udah duluan kali, dalam hati saya begitu kan Mang Cuma ya udah saya bikin dia happy, enggak sok aja kan aku nggak usah kayak gini juga aku mau udah kaya Neng, aku gituin kan, proyek aku banyak. Oh iya ya teh ya udah jangan teh katanya, udah lanjutin aja cenah kata dia. Terus gimana? Ya ini aku lagi narik ulur tuh sama si Mas Budi katanya. Terus akhirnya setelah itu dia bilang dapat cerita lagi, dia mau tuh akhirnya Mang dinikahlah dia sama si Mas Budi. Nggak lama karena memang dianya juga ya si Mas Budinya tergolong masih muda dan ganteng sih yang saya lihat juga, jadi mungkin klop aja. Ya udah mungkin yang saya pikir dia tuh nggak mau lagi dengan banyak laki-laki mungkin Mang setelah ketemu yang kakap udah dia stop kayaknya. Jadi dari situ ya dia masih sama si Mas Budi itu jalanin, dan setiap ke situ ke pub itu pasti sama Mas Budi. Jarang lagi saya lihat, nggak pernah malah dia sama laki-laki lain. Jadi memang udah disimpan sama Mas Budi. Tapi sebelum dia nikah sama Mas Budi, itu terjadi keributan tuh sama temennya dia, si Gita. Jadi si Gita itu tuh ternyata suka sama Mas Budi. Tapi si Mas Budinya nggak ngeladenin Gita, bahkan digoda sama Gitanya tuh secara terang-terangan. Gita pakai bajunya tuh kayak baju renang gitu loh Mang dengan menampilkan payung dia yang besar, terus digoda-goda gitu Mas Budinya. Tapi Mas Budi nggak kegoda karena mungkin si jin perempuan yang masuk ke si Putri itu lebih kuat ya auranya. Jadi si Gita tuh bisa lewat lah gitu. Jadi si Mas Budinya nggak ketarik sama Gita, tetap balik lagi ke si Putri. Cuma dari situ tiba-tiba Putri nyamperin saya, Teteh kenal nggak dokter operasi plastik? Aku mau operasi plastik dong teh, anterin aku kata dia. Aku kan udah punya uang banyak sekarang, aku mau coba pakai uang emas katanya. Akhirnya emas yang kemarin dia dapat tuh sama dia dijual Mang si emas batangan itu dijual untuk operasi plastik. Memang aku kan dulu operasi plastik kan Mang ya. Ada dokter langganan lah, dokter para artis itu. Aku ajakin dia akhirnya ke situ. Emang biayanya kan emang gila-gilaan gitu. Tapi dia ngerasa dia punya uang dari yang uang bibitnya dia itu, si emas itu kan belum dipakai tuh. Akhirnya sama dia diambil tuh dipakai buat operasi plastik. Dia operasi ini, terus hidung, bikin tirus, terus suntik putih. Dia operasi payudara jadi gede banget, terus operasi pokoknya bener-bener dirubah total aja. Dengan waktu yang beberapa bulan makin cantik banget Mang dia. Ya makin bikin laki-laki dan yang lain tergila-gila kan. Cuma ya menurut saya ya udah, saya udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu yang kaget-kaget banget. Cuma ekspresi si Putri yang selalu ditunjukin ke aku kan dia polos ya Mang ya. Jadi dia seneng aja gitu dan selalu pamer cerita sih lebih ke, karena dia ngerasa udah nyaman sama aku kan. Ya udah cerita, tahu nggak sih saya tuh selalu disebut sama Mas Budi tuh perempuan liar, katanya buas tapi bikin enak apa segala macam. Jadi emang bener-bener servis dia tuh udah yang luar biasa lah Mang daripada yang sebelumnya. Jadi ternyata setiap dia berhubungan, yang berhubungan tuh ya memang si jin itu Mang Makanya bukan seperti manusia mungkin ya perlakuannya lebih liar dan buasnya itu ya karena ada pengaruh dari jin yang ada di dalam dia gitu. Nah aku tuh penasaran kan akhirnya, masa sih gak ada tumbal? Kayak gak mungkin emang ya, karena saya aja tuh ada gitu. Dan ternyata setelah dia cerita, di luar dari Mas Budi, dia masih melakukan hubungan dengan laki-laki lain Mang Tapi tujuan dia itu, si laki-laki itu tuh buat dijadiin tumbal. Jadi semua laki-laki yang sudah merasakan tubuhnya
dan merasa enak, terpuaskan dan ngasih uang besar, itu yang akan jadi tujuan tumbalnya si jin perempuan itu. Dan setiap 1 tahun sekali itu terjadi, dengan kematiannya sih random ya kata si Putri mah. Tiba-tiba kan karena rata-rata pelanggan ya Mang yang jadi tumbalnya Putri itu yang pelanggan lama dia. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba jantungan, kebanyakan tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal aja. Kalau Budi nggak jadi target? Target terakhir. Dia tahu tiap tahun harus ngasih tumbal, jadi dia diam-diam tuh melakukan hubungan dengan orang lain gitu. Tanpa sepengetahuan si suami sirinya itu, si Mas Budi. Setiap tahun mungkin itu sudah keempat kalinya ya. Udah lama lah, maksudnya tahun ke tahun itu ya saya masih nampung cerita si Putri gitu. Yang kekayaannya makin kaya, karena kayaknya tuh selain jadi simpenannya si Mas Budi, dia kan dapat duit dari Mas Budi, dapat duit yang emas itu, tapi memang nominalnya nggak besar Mang karena tiap ada tumbal nih itu akan isi ulang tuh di petinya. Tapi kan petinya kan kecil, jadi paling emasnya juga cuma beberapa balok aja. Jadi nggak kayak saya kan gila-gilaan tuh, duitnya banyak banget gitu kan. Nah kalau dia hanya sepeti kecil itu aja, tapi tumbalnya ya itu orang yang pernah dia sama dia. Ada kejadian yang menurut saya emang apa ya, bikin saya sedih juga sih Mang karena pada saat itu adalah tahun 2018. Tahun 2018 tiba-tiba Putri minta izin ke saya untuk pulang kampung. Teh, tahun ini aku lebaran mau pulang kampung. Teteh mau pulang gak? Kita bareng aja yuk, kata dia. Karena kan dia tahu aku orang Cirebon kan. Dia orang Indramayu. Nah aku bilang, iya boleh Neng, nanti kita ini aja konvoy gitu kan. Ya akhirnya tahun 2018 itu aku juga ikut pulang kampung Mang Kita pakai mobil sendiri-sendiri. Jadi ternyata si Putri itu ngajakin aku pulang konvoy itu dia mau pamer mobil Mang Dia bisa beli mobil mewah. Terus dia itu abis belanja baju-baju lebaran buat adik-adiknya, buat keluarganya, buat ibu bapak sama semuanya tuh dia beli. Padahal dia udah bertahun-tahun gak pernah pulang Mang Tapi karena sekarang mungkin merasa dia lagi baru kaya-kayanya, akhirnya dia pulang untuk pamer ke orang kampung. Yang namanya orang daerah Indramayu ya Mang ngelihat mobil ya mewah dikit aja juga kan rame. Nah dia mau mobilnya menurut saya mewah lah. Untuk ukuran tahun segitu dia bisa bawa mobil itu gitu. Dia bawa mobil baru, platnya juga masih baru. Ditambah dalamnya itu sembako buat lebaran, baju lebaran. Wah itu numpuk semua Mang sama dia dibawa kan. Kita konvoy itu berhenti di rest area gitu kan. Kau bawa apa? Buset udah kayak mall pindah ke mobil nih, aku bilang gitu kan. Iyalah teh lah, aku mau pamer ke tetangga-tetangga. Dia mendadak aku baru ketemu lagi kan setelah sekian lama gitu Mang ke belakang. Dia pakai perhiasan banyak, wah mentereng lah, handphone bagus. Jadi dandanan dia tuh style udah mah dia cantik banget kan Mang ya, setelah dirubah tuh udah cantik, seksi. Udahlah pokoknya. Mungkin Mang juga kalau ngelihat juga wow aja lah pokoknya saat itu. Wah, au aja pokoknya. Saya aja maksudnya sebagai perempuan mengakui bahwa lu cantik banget gitu. Gimana laki-laki, pandangan mata laki-laki gitu. Karena pandangan saya sebagai perempuan aja ngelihat dia wow banget. Apalagi pandangan laki-laki yang udah ditutupin sama si jin itu kan pasti kan terpikat gitu kan. Nah saat itu aku pulang ke Cirebon, dia pulang ke Indramayu. Nah di situ dia memang niatnya dia cerita bahwa mau pamer gitu ke tetangga-tetangganya bahwa sekarang sudah sukses, sudah punya ini itu dan segala macam. Tapi dia lupa satu hal Mang dan inilah yang jadi awal petaka dia sebenarnya. Jadi ada pantangan untuk dia. Pantangannya dia tuh nggak boleh berwudu, bersuci. Dan benar-benar dia harus ninggalin semua amalan tentang agama Islam. Pokoknya keagamaan apapun itu gak boleh dia lakuin.
Nah mungkin dia lupa Mang karena saking senengnya dia mau pamer, akhirnya pada saat itu Lebaran Idul Fitri dia ikut sholat Id Mang Saking dia mau pamer perhiasannya, pakai baju mewah yang kembaran sekeluarga itu, ke tetangga-tetangganya, ke temen-temennya yang di kampung, ya dia lupa. Ya dia ikut aja sholat wudhu segala macem, dia pakai mukena yang mahal, pakai baju yang mahal segala macam. Niat dia tuh hanya itu sebenarnya. Cuma dari situ ya itulah petaka awal. Selesai sholat Id itu sampai rumah dia langsung pingsan Mang Saya dapat cerita ini dari orang tuanya Putri. Pada saat pulang dari sholat Id itu, orang tuanya Putri ngelihat Putri langsung pingsan, gak sadarkan diri dan panik. Dia akhirnya ngelihat handphone, dan di handphone itu panggilan terbanyaknya itu ke saya, panggilan terakhir ke saya. Karena memang kan perjalanan kemarin kita teleponan nih, teh di rest area ini ya kayak gitu. Akhirnya orang tuanya nelfon saya Mang hari Lebaran dia nelfon saya Mang Dia nelfon, ini dengan Teh Sarah katanya. Ini saya orang tuanya Putri. Bisa minta tolong nggak, ini Putri kenapa ya tiba-tiba panas badan belas kayak melepuh, dan ini panggilan terbanyaknya sama Teteh barangkali bisa minta tolong nggak, ini kenapa, Teteh bisa kesini nggak, Teteh orang mana katanya. Lah aku bingung ya Mang loh ada apa ini, kemarin masih baik-baik aja gitu kan, dan aku pun lupa gitu. Nah di situ akhirnya aku ngambil inisiatif untuk telepon ke saudaranya tuh Mas Suryo. Telepon ke Mas Suryo, aku kasih tahu ke Mas Suryo, Mas, tadi orang tuanya Putri telepon saya, katanya Putri pingsan gak sadarkan diri dan badannya panas kayak kena air panas semua, kayak melepuh. Bisa gak Mas tengokin? Bisa gak Teh Sarah juga kesini? Aduh, aku gak bisa karena ini masih hari Lebaran, mungkin besok aku bilang. Nah di situ akhirnya Mas Suryo ke rumah Putri tuh. Aku dapat cerita dari Mas Suryo nih ceritanya. Si Mas Suryo nyamperin ke Putri dan ngeliat keadaan Putri itu memang tiba-tiba badannya tuh panas semua Mang Panas dan dia emang gak sadar, bener-bener gak sadar. Badan dia panas semua, terus mendadak kayak merah, kayak kena kayak kesiram air panas gitu. Dan itu dia gak sadar. Bingung dong si Mas Suryo juga. Akhirnya Mas Suryo tuh telepon ke kuncennya yang di sana Mbah Sukmo itu. Nanya lah, ini kenapa ya, kok si Putri mendadak begini diceritain tuh gejala-gejalanya. Si Mbah Sukmo tuh cuma bilang, Putri abis ngelakuin pantangan. Kata si Mbah Sukmonya, apa pantangannya dia yang dilakuin? Dan sekarang saya sendiri aja nggak tahu kata Suryo, karena kan orangnya pingsan nih, orangnya nggak sadar gitu. Jadi saya nggak tahu dia ngelakuin apa. Dikasih tau lah sama si Mbah Sukmo, inget nggak pantangannya apa? Pantangannya kan nggak boleh wudhu. Coba kamu tanya orang tuanya, dia habis wudhu nggak? Akhirnya si Mas Suryo tanyalah ke ibunya, ini habis dari mana? Habis ngapain? Habis sholat Id katanya. Oh, berarti udah fix lah di situ dia. Memang habis ngelakuin pantangan itu Mang Karena saya penasaran ya, besoknya saya nyamperin Mang ke Indramayu. Saya tengokin tuh si Putri. Saya liatin, ya emang nggak sadar Mang Jadi badannya tuh mendadak kayak kesiram air panas. Aku ngeliat tuh ya, tiba-tiba langsung jelek aja Mang jadinya. Yang hari itu kita pulang bareng sebelum hari Lebaran, cantiknya luar biasa. Mendadak pas aku lihat di kamar, dia tergeletak gak sadarkan diri dengan kondisi kayak lebih jelek daripada dia sebelum-sebelumnya. Aku langsung udah feeling, ini dia pasti abis ngelakuin pantangan. Dan di situ masih ada Mas Suryo. Dia bingung, dia juga nggak tahu harus gimana, karena ketika ditanyain ke Mbah Sukmo setelah ngelakuin pantangan, harusnya kalau memang setelah ngelakuin pantangan itu biasanya langsung nggak ada. Si Putri itu harusnya langsung meninggal, tapi ternyata nggak meninggal Mang Mas Suryo sendiri bingung, dia harus gimana, dia harus ngapain gitu, karena ya udah pantangan itu harusnya sih dia bisa meninggal. Aku kan juga nggak tega ya gitu. Itu kejadian itu si Putri tuh sampai 3 bulan Mang kayak gitu.
nggak sadar dan makin kurus, makin kayak tengkorak hidup, melek aja juga nggak sadar pun nggak, sampai 3 bulan itu. Jadi dia tuh cuma dibantu infus aja untuk asupan ininya, tapi dia nggak bisa, kayak yang apa ya, tulang terbungkus kulit merah-merah gitu. Dan di situ saya ngelihat ada telepon panggilan segala macem dari Mas Budi kan, dan di situ Mas Budi ngerasa kehilangan dan marah gitu kan. Akhirnya saya telepon kan si Mas Budinya bahwa ini loh Putri sakit bla 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 segala macem. Tapi anehnya Mang entah karena dia sudah melakukan pantangan atau apa, di situ Mas Budi marah-marah dan dia nggak mau peduli lagi sama si Putri. Dia bukan istri saya, terserah saya dong saya mau ninggalin atau apa. Jadi emang benar-benar ditinggalin dan nggak mau sama sekali ketemu sama Putri. Udah aja jadi kayak yang udah lupa, benar-benar lupa aja. Jadi saya pikirnya oh ya mungkin karena peletnya udah hilang nih pengaruhnya, atau yang kemarin-kemarin yang dia pakai itu udah hilang karena kan dia ngelakuin pantangan ya Mang ya. Nah itu udah kelar tuh jadinya. Setelah aku telepon si Mas Budi itu, aku pulang kan Mang ya. Aku pulang dan aku titip ke Mas Suryo, Mas kalau ada apa-apa kasih tahu aku, gimana lagi nih, dia harus ngapain lagi. Nah ternyata setelah aku ngobrol gitu, aku pulang, Mas Suryo tuh coba untuk cari ustadz ternyata Mang keluarganya juga, orang tuanya, karena orang tuanya kan gak ada yang tahu, cuma Mas Suryo. Akhirnya Mas Suryo berani cerita tuh ke orang tuanya bahwa si Putri itu ngelakuin pesugihan di Gunung Merapi dengan begini. Ya keluarganya nangis semua Mang pingsan semua, maksudnya marah juga akhirnya ke Mas Suryo. Cuma kan mereka pun dari merekanya sendiri mungkin gak begitu terlalu tabu ya, karena mungkin banyak kayaknya daerah situ yang pakai, cuma nggak nyangka aja anaknya sendiri bisa kayak gitu. Akhirnya orang tuanya Putri itu cari ustadz yang bisa ngerukiyahin, ngebersihin itu gitu. Nah mereka tuh nyari tuh kesana kesini untuk ngelakuin pembersihan, dan ternyata setelah hasil ketemu ada ustadz yang, beberapa ustadz lah dipanggil, si jin perempuan itu nggak mau pergi Mang makanya si Putri nggak meninggal, masih di dalam situ karena masih bukan penasaran ya, nagih tumbal yang terakhir itu si Mas Budi Mang karena kan dia tiap tahun selalu ngasih. Nah di tahun yang terakhir ini kan dia belum ngasih karena keburu pulang, keburu dia ngelakuin itu. Nah akhirnya si jin itu tuh masih pengen sama si Mas Budi ini, sama si suaminya. Karena kan dia gak berhubungan sama siapa-siapa lagi, cuma suaminya itu. Ya akhirnya yang saya dengar dari si Mas Suryo itu, ada orang pintar, maksudnya si Ustadz itu ngelakuin perlawanan ke jin itu untuk memutusin perjanjian gaib itu. Memang sebenarnya si Putri udah gak ada Mang dari beberapa bulan setelah dia ngelakuin kesalahan tuh udah gak ada. Tapi dia bisa masih ada karena ada si jin itu di dalam tubuh itu. Dan untungnya alhamdulillahnya tuh si ustadz itu bisa Mang setelah ngelakuin kayak tawasulan, aku dengarnya tuh dari si Mas Suryo, tawasulan sampai seminggu, terus si orang tuanya tuh sedekahin makanan tiap subuh ke berbagai tempat aja, pokoknya diharuskan kayak gitu. Terus tahlilan di situ 7 hari baru itu mau tuh si jin itu tuh bisa pergi dari situ. Dan ketika itu dicabut, pergi gitu, berhasil, ya udah selesai, si Putri nggak ada. Itu berapa tahun tuh suksesnya, jayanya? 5 tahun berarti. 5 tahun. Di situ Teteh masih melakukan, masih berjalan. Masih. Belum selesai? Belum, aku 2019 selesai. Jadi orang-orang anggotanya, maksudnya teman-temannya itu tahu nggak kalau si Putri melakukan pesugihan? Enggak, cuma aku yang tahu. Oke. Dan pesugihannya ini agak unik ya, selain pesugihan tapi daya tarik penariknya itu ada gitu ya. Awalnya aku pikirkan dia tuh ngerasa kalah saing ya dari teman-temannya. Aku pikir hanya untuk pelet pemikat ya. Ternyata ada unsur lain juga yang harta gitu.
ada kekayaan juga di situ. Padahal sebenarnya dari pemikat itu pun dia kan udah dapat harta tuh ya, dari jadi simpenan itu kan dia udah kaya. Cuma ya namanya manusia dikasih begitu Mang Habisnya seperti apa hartanya si Putri ini? Karena kan Putri tuh hartanya yang tadi saya bilang terbatas ya Mang Jadi aku ketika dia meninggal itu kan nggak sempat datang ya, nggak sempat datang. Cuma setelah seminggunya kalau nggak salah, aku kan di Jakarta, aku sempat pulang tuh, aku bawain tuh barang-barang yang di apartemen dia, termasuk petinya itu Mang Kosong. Aku kepo kan, aku kepo buka di sana, kosong Mang Ada kayak serbuk-serbuk daun kering gitu aja. Mobilnya? Mobil ada di rumah, cuma kan habis untuk berobat dia selama 3 bulan. Dijual juga? Dijual. ATM dan lain sebagainya aku nggak tahu pinnya atau gimananya, entah keluarganya ada yang tahu atau tidak, nggak paham aku. Pub atau klubnya itu heboh ya? Hebohnya taunya hanya Putri sakit, Meninggal karena sakit. kena kanker. Jadi memang teman-temannya pun nggak ada yang tahu. Berikut gengnya itu pun nggak tahu bahwa dia tuh ngelakuin pesugihan atau pasang pelet pemikat gitulah, nggak ada yang tahu. Karena memang kan sebelum Putri pasang pelet pemikat pun dia memang sudah top one lah gitu di situ. Jadi ketika dia hits lagi pun ya nggak aneh gitu. Karena yang saya tahu Mang bukan dia aja. Untuk yang pasang susuk pelet itu dianggap umum ya di situ. Iya. Lumrah hampir semuanya. Akhir cerita ada yang mau disampaikan untuk penonton? Iya, kembali lagi sih kalau dengan kondisi saya yang sekarang udah saat ini, itu bener-bener jauh-jauh deh Mang dari dunia kayak gitu. Ya karena ya sekarang dia dapat kaya, dapat cantik, dapat laku, dipuji-puji semua orang, dipuja-puja. Cuma 5 tahun doang buat apa Mang Iya. Dan Teh Sarah juga salah satu yang selamat ya. Iya, alhamdulillah. Tapi efeknya itu sampai sekarang. Iya. Ya betul ya. Masih Mang Agak sulit mencari untuk kekayaan mencari rezeki lagi yang. Kalau rezeki mah ada. Ya, tapi sehat, menjadi kan ya. menjadi kaya lah mungkin. Untuk bisa bangkit lagi tuh agak susah. Susah ya. Dan lakukan usaha apa aja agak sulit. Betul. Tapi makan lancar kan? Alhamdulillah masih bisa makan, masih ada rezekinya. Masih ada rezeki walaupun hanya cukup Mang Cuma ya memang dengan kondisi begini tuh godaannya juga luar biasa Mang yang pernah saya cerita di episode yang lain bahwa masih digoda untuk kembali lagi masih Mang Ada masih kepengen? Enggak, jadi godaan-godaan untuk saya bisa kembali lagi kadang masih suka masuk ke mimpi atau mungkin alam bawah sadar saya mungkin untuk saya kayak digoda untuk tuh kan gitu. Jadi kayak ada bisikan bahwa tuh kan lu miskin kan, nggak enak kan kayak gitu. Udah mending. Sempat tergoda juga ya? Hampir. Jujur hampir Mang. Jangan jujur. Dek ya. Jujur, tapi jangan Dek. Saya nggak mau kayak si siapa? Si Putri itu. Karena memang kondisinya alhamdulillah saya bisa, tapi dia nggak bisa kan. Saya nggak ngelakuin pantangan, nggak ada pantangan kan karena waktu itu saya kan jual musuh ya bahasanya. Tapi ketika ada orang yang dituju yang saya sayang, saya dengan sekuat hati bisa untuk nangkal itu gitu. Jadi nggak kena dan ke saya pun enggak. Jadi saya bisa selamat. Ada yang bilang manusia paling rapuh ketika ia merasa tak punya apa-apa. Mungkin itu sebabnya Putri memilih untuk memasang susuk. Lalu menyentuh dunia yang tak seharusnya ia sentuh. Kekayaan menyapanya terlalu cepat, seakan semesta dibuat tunduk oleh keserakahan. Namun satu kesalahan kecil membuka pintu kutukan yang besar. Ada kalanya dunia malam menagih utangnya, dan Teh Sarah tahu bahwa kilau yang terlalu indah biasanya hanya ilusi yang menunggu untuk runtuh. Sebuah cahaya palsu yang meminjamkan harapan, lalu mengambil semuanya kembali, menyisakan senyap yang bahkan doa pun sulit menjangkaunya. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area,
Silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.